Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demil Channel. Kali ini saya akan membahas tentang protap peraturan tetap. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung saya memberikan materi-materi yang lebih baik, yang lebih bagus untuk dunia keamanan. Oke, lanjut. Protap itu peraturan tetap. Sekarang mulai protap menghadapi ancaman bom. Yang pertama, penerima telepon agar tetap tenang dan mencatat waktu telepon diterima. Ini biasanya itu resepsionis, kalau enggak anggota security yang ada di lobby. Yang kedua, pancing sebanyak mungkin keterangan dari si penelpon, suara sekitar penelpon, logat bahasa, dan catat apa yang dibicarakan. Tiga, bila kemungkinan beri isyarat teman terdekat untuk melapor kepada atasan terkait. 4. Kepala pengamanan minta bantuan Polri. 5. Apabila dipandang perlu lakukan evakuasi pegawai. Nah, ini teman-teman, saya pernah melakukan simulasi ancaman bom. Jadi petugas yang di lobi itu, penerima telepon itu pancing sebanyak mungkin untuk si penelpon ngomong terus kalau bisa direkam, terus mendengar sekitar pelaku yang menelpon. Poin kedua ada ya. Terus waktu itu saya simulasinya pakai tongkat bisbol dan dia dicat. Ketika tongkat bisbol dinaikkan ke atas, pegawai itu sudah mengetahui ada ancaman bom. Ya, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak pakai tongkat bisbol, pakai tongkat security juga bisa dinaikkan ke atas atau dicat separuhnya. Nah, tapi itu teman-teman harus melakukan simulasi dulu. Simulasi bila mana ada ancaman bom. Jadi pegawai sudah mengetahui bila mana ada ancaman bom, teman-teman tinggal memberikan isyarat. Yang pertama sih, teman-teman yang di resepsionis jangan panik ya, itu aja. Jelas ya buat teman-teman, ini bisa disimulasikan seperti itu. Sekarang protap menghadapi aksi unjuk rasa massa. Yang pertama, segera lapor ke atasan setempat atau kepala keamanan. 2. Tutup pintu gerbang dan ruangan. 3. Pindahkan kendaraan ke tempat parkir yang lebih aman. 4. Kerahkan petugas dan sebagian pegawai untuk operasi simpatik, membujuk massa mengurungkan niatnya. 5. Perkuat barikade pertahanan. 6. Siapkan alat pemadam kebakaran. 7. Siapkan peralatan keselamatan dan penyelamatan. Paham ya? Alat pemadam kebakaran disediakan, takutnya nanti si pengunjuk rasa bakar-bakar ban atau bakar-bakar yang lainnya. Siapkan peralatan keselamatan dan penyelamatan, itu bisa tandu atau lain-lainnya, takut ada kericuan. Sekarang protap menghadapi kerusuhan massa. Tadi cuma unjuk rasa, ini kerusuhan. Bila mana kerusuhannya seperti apa? Yang pertama, segera menghindar dari kerusuhan. 2. Lapor kepada atasan terkait.
3. Apabila perlu, evakuasi pegawai dan keluarga ke tempat atau kota lain. 4. Minta bantuan keamanan dan perkuat penjagaan kantor. 5. Pertahankan kesan bahwa kita tidak memihak atau netral. Nah, poin kelima, teman-teman harus mengerti, walaupun kita bekerja di gedung yang diunjuk rasa atau menghadapi kerusuhan massa yang teman-teman bekerja, teman-teman jangan memihak dari teman-teman yang bekerja. Teman-teman juga harus netral, bahwa kita tuh netral, enggak si A, enggak si B, karena biar tidak menimbulkan kericuhan yang lainnya. Teman-teman harus pahami, bila mana ada pengunjuk rasa atau kerusuhan, teman-teman petugas harus bersifat netral. Sekarang protap bencana kemacetan lift. 1. Segera cari keterangan jumlah orang dan posisi. Ini biasanya bagian engineering atau petugas security yang dari control room. Kedua, upayakan berkomunikasi terhadap orang yang terjebak. Pengguna diminta tenang dan jelaskan pertolongan sedang dilakukan. 3. Siapkan P3K, tandu, dan tabung gas. Nih biasanya itu kalau terjebak lift kan udaranya tuh sedikit, kan ruangannya sedikit, jadi pengap, jadi udaranya berkurang. Nah, teman-teman harus sediakan P3K, tandu, dan tabung gas. 4. Upayakan menggerakkan lift secara manual sampai lantai terdekat dan buka paksa pintunya. Ini teman-teman nanti belajar untuk lift seperti apa. Nanti biasanya itu ada fire switch-nya, jadi dia manual. 5. Berikan pertolongan kepada pengguna lift. Nah, teman-teman harus memberikan pertolongan, itu sudah pasti ya teman-teman. Sekarang protap bencana kebakaran. Yang pertama, pastikan lokasi atau tempat ruangan sumber kebakaran. Minta bantuan dinas kebakaran. Poin pertama, kalau teman-teman bisa memadamkan, itu tidak perlu minta bantuan dinas kebakaran. Itu kalau misalkan teman-teman nggak bisa memadamkan, nah teman-teman melaporkan ke pimpinan, biar pimpinan yang minta bantuan ke dinas kebakaran. 3. Segera beri peringatan dini kepada seluruh pegawai, baik melalui sound atau alarm. Ini biasanya control room atau enggak engineering. 4. Padamkan api dengan mengaktifkan hidran atau alat pemadam kebakaran terdekat. Teman-teman juga harus mengerti cara memakai apar seperti apa, cara memakai hidran seperti apa. 5. Pandu evakuasi pegawai ke tempat yang aman. Nah, teman-teman pandu evakuasi pegawai ke tangga darurat, jangan ke lift, itu tidak diperbolehkan. Ke tangga darurat semuanya. Nanti dipandu lagi ke assembly point, biasanya seperti itu. Yang keenam, berikan pertolongan pertama bagi yang cedera. Nah, ini bila mana ada yang cedera, tim first aid, kalau nggak tim P3K yang memberikan pertolongan pertama bagi yang cedera. Yang ke-7, lakukan inventaris kerugian. Nah, ini nanti
mungkin bukan security ya, bisa juga ada didampingin security, terus dari pihak owner atau pemilik gedungnya yang bertanggung jawab di situ. Sekarang protap bencana banjir di lokasi kantor. Matikan genset atau jaringan listrik yang berpotensi menimbulkan konsleting. Pindahkan peralatan dan dokumen dari ruangan yang berpotensi tergenang air ke ruangan yang lebih aman. Siapkan pompa pengisap air, perahu karet, dan peralatan PDI jaga. Protap bencana gempa bumi. Saat itu juga umumkan terjadinya gempa bumi dan pegawai dihimbau berlindung di bawah meja atau mendekati tiang utama bangunan. Disusul dengan instruksi evakuasi pegawai untuk meninggalkan gedung secepat mungkin. 3. Pandu pegawai akan berhimpun di lapangan yang relatif aman. 4. Lakukan penyisiran ruangan untuk melihat kemungkinan adanya korban atau kerusakan. 5. Setelah keadaan demikian aman, maka pegawai dapat bekerja kembali. Nah, ini teman-teman sebagai petugas itu harus memandu turun melewati tangga darurat, tidak boleh naik lift. Kalau naik lift dengan keadaan gempa bumi, takutnya lift itu akan mati, tidak bisa bergerak. Jadi tidak disarankan untuk naik lift. Semuanya harus turun lewat tangga darurat dan diarahkan ke assembly point ya. Oke. Sekarang protap menghadapi orang mengamuk atau mengancam. Yang pertama, hadapi secara simpatik, ramah, familiar, namun siaga dan waspada. Tanyakan permasalahannya dan tawarkan bantuan upaya penyelesaian. 3. Lapor kepada pimpinan terkait. 4. Upayakan penyelesaian damai secara musyawarah. 5. Bila tidak berhasil, tangkap oknum pelaku. 6. Bila tidak sanggup mengatasi laporan dan minta bantuan Polri terdekat. 7. Berikan pertolongan kepada korban luka atau cedera bila ada. Terima kasih. Ada pertanyaan? Teman-teman kalau misalkan mau bertanya, komen di bawah, nanti saya akan jawab. Oke, itu aja. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih teman-teman. Salam satu profesi.